Oke, ketemu lagi dengan gua. Di video kali ini gua mau cerita lagi tentang kegagalan gua di salah satu brand multi level pertama yang sebelum multi level yang pernah gue ceritain di video kedua gua. Mungkin dalam bahasa multi level itu bukan gagal ya, tapi tepatnya mungkin berhenti sebelum sukses. Oke, mungkin di antara kalian ada yang pernah tahu salah satu brand multi level dari Tiongkok dengan produknya itu multivitamin, obat-obatan, produk perawatan kecantikan, nutrisi, yang logonya itu gambar daun hijau ya. Multi level ini pernah hits di 2006-2008. Ya, kalau kalian pernah dengar, kalian pasti tahu salah satu brand multi level ini. Pertama kenal bisnis ini, gue dari teman kos-kosan gue yang waktu itu kita gawe bareng di salah satu produsen sepeda motor ternama di Indo ya, yang pabriknya itu di Jaktim. Satu hal yang lucu, pas gue pertama kali kenal di bisnis ini, justru gue itu nggak di prospecting, nggak dipresentasi sama teman gue, tapi gue justru baca sendiri kayak starter pack-nya, baca sendiri kayak katalognya. Ya justru gue sebelum join ke bisnis ini, gue malah kayak langsung baca buku-buku motivasinya, terus ya dengerin audio motivasinya kayak gitu. Ya dari situ gue muncul ketertarikan gue gitu ya. Satu yang menarik dari yang gue pelajarin dari bisnis ini adalah dia nggak melulu kayak jual produk, cari downline kayak gitu, tapi dia peduli buat kayak pengembangan diri si member-membernya gitu. Nah dari situ gue malah jadi hobi banget kayak yang baca buku-buku motivasi, buku-buku pengembangan diri kayak gitu. Dan yang cukup membuka mindset gue adalah cita-cita dan mimpi itu benar-benar bisa dicapai hanya dengan kita percaya bahwa itu bisa dicapai. Dan berkat produk-produk pengembangan diri dari bisnis multi level ini, ya jujur sampai dengan hari ini gue masih semangat untuk mencapai cita-cita gue. Singkat kata, gue gabung dengan biaya, gue lupa lagi itu angkanya berapa, mungkin kira-kira di angka 700 sampai dengan 1 juta. Di sini ada tahapan-tahapannya. Waktu itu gue langsung ke tahap 2 ya. Dengan mekanisme gue beli produk dan ya mengkonsumsi produk-produknya. Ya sesuai arahan dari upline gue waktu itu, ya gue pelajarin produk knowledge-nya, terus ya gue baca starter pack-nya, gue baca juga buku-buku motivasinya, ya kayak buku-buku berpikiran berjiwa besar, cara mempengaruhi orang lain. Dan ya kemudian gue mulai cari tuh yang namanya downline. Gue masih ingat waktu itu downline pertama gue adalah teman satu divisi gue di pabrik. Teman gue yang pertama ini yang gue tawarin orangnya agak polos, lugu juga kayak gitu. Ya singkat cerita ya gue minta waktunya dan ya gue ajak ke kosan gue buat gue presentasi. Dari presentasi aja udah kelihatan ya presentasi gue berhasil gitu, karena ya dari mukanya aja gue liatin itu minat sama motivasinya udah kebangun gitu. Ya alhasil beberapa hari kemudian dia join. Terus downline kedua gua sama satu divisi ya, satu pabrik juga. Cuman dia keadaannya waktu itu lagi dapat penyakit ya, sampai dia cuti beberapa lama gitu, nggak kerja ya karena penyakit ini. Nah dari situ gua masuk tuh dari pintu penawaran produk. Dia pertama beli produk herbal waktu itu karena ya buat ngebantu penyembuhan penyakit dia. Nah dari situ ya gue supaya dia tertarik jadi downline gue, ya gue tawarin aja karena dengan jadi member itu dapat diskon potongan member gitu ya. Ya singkat cerita dia juga minat dan ya gabung dengan ya harapan dia dapat potongan diskon ketika dia konsumsi obat herbal itu. Sampai di sini mungkin kalian pikir
mudah cari orang gitu ya buat jadi downline. Nyatanya kagak cuy. Itu gua sampai beberapa bulan buat nyari downline biar kata satu divisi, satu pabrik nih sama gua itu susah. Dan ini menjadi salah satu masalah buat gua, ya. Dan bukan hanya karena waktu yang susah, juga ya circle gua ya gitu-gitu aja, cuman ya di teman pabrik, teman satu divisi. Profesi gua waktu itu sebagai operator mesin di salah satu pabrik produsen motor ternama di Indo ya, yang ya kantornya di Jakarta Timur itu benar-benar menuntut yang namanya prosedur kerja yang benar-benar rutin dari jam masuk sampai dengan jam pulang. Itu lu benar-benar berhadapan dengan mesin ya, mesin produksi begitu. Dan sekalinya lu meleng, lu bisa kena kecelakaan kerja ya. Jadi benar-benar lu harus benar-benar konsen, terus keadaan fisik lu harus benar-benar fit kayak gitu. Nah, kondisi begini itu benar-benar yang kayak yang membuat gue jadi susah buat ngerjain bisnis ini. Ya karena satu, gue benar-benar nggak ada waktu buat kayak ngobrol sama kawan-kawan gue gitu. Walaupun ada jam-jam istirahat ya susah juga sih, karena mereka gak mau kayak yang bahas-bahas hal-hal serius kan kayak gitu. Dan kalau bicara gue ngerjain bisnis ini sehabis pulang kerja, seringnya keadaan fisik gue itu ya capek cuy. Kayak yang lu kan habis kerja nih yang menuntut bener-bener aktivitas fisik kayak gitu, seringnya lu pulang kerja ya badan lu capek banget gitu. Satu masalah besar lagi yang ya buat gua ini benar-benar masalah besar, ya penolakan. Tiap kali gua dapat penolakan, ya gua makin down gitu. Ketika ya belum lagi bukan hanya penolakan ya cuy, bahkan lu kayak dihutbahin balik sama orang-orang yang lu prospecting atau lu presentasi gitu. Jadi ya gue berkesimpulan waktu itu karena yang pertama circle gue nggak banyak. Circle gue cuman teman-teman kerja gue yang satu divisi, satu pabrik. Dan ya gue nggak ada waktu buat kayak ngobrol lebih banyak sama teman-teman gue waktu itu. Dan sekalinya gue mau prospecting dan waktunya gue dapat waktu buat presentasi, ya seringnya gue dapat penolakan dari teman-teman gue. Ya gue ngerti sih, secara kan gue siapa gitu maksudnya. Terus konyong-konyong lu bicara tentang kesuksesan, lah lu sendiri kan kerjanya di pabrik cuy. Jadi kayak masalah-masalah kayak gitu itu bener-bener yang ya itu bikin gue jadi susah buat kerjain bisnis ini. Ya ujung-ujungnya gue keseringan kayak menunda jadwal prospecting, menunda jadwal atau menunda apa ya, kayak yang lu nambah kenalan atau kawan-kawan baru gitu. Ada kan tuh yang disaranin sama si offline, ya lu kalau circle lu segitu-gitu doang, lu carilah temen atau kawan-kawan baru gitu. Ya dengan terbatasnya waktu juga ya gue capek gitu habis pulang kerja gitu. Ya gue ujung-ujungnya malas nerusin bisnis ini. Kalau gue ditanya apakah nyesel gue ngeluarin duit sampai dengan 1 juta rupiah, pikir gue ini sebanding dengan produk-produk yang udah gue konsumsi ya, juga dengan produk-produk pengembangan diri yang udah disediain sama si multi level ini. Ya jujur berkat produk-produk pengembangan diri di si multi level ini, gue sampai hari ini ya berbekas banget lah pengalaman-pengalaman juga pelajaran-pelajarannya gitu. Ya tapi kalau dipikir-pikir sayang juga sih cuy, duit 1 juta yang lu cari dengan menjual tenaga, waktu juga resiko lu yang berhadapan dengan mesin ya 8 jam. Ya sayang juga sih duit 1 juta ya. Tapi ya sudahlah, ini pengalaman gua. Balik lagi ya inilah pelajaran yang luar biasa buat gua. Sebelum gua share pelajaran-pelajaran penting yang gue dapat, gua mau info dulu. Waktu itu gua jalanin bisnis ini di umur gua yang 20 tahunan. Ya harusnya di usia segitu itu masa-masanya lu kayak yang menambah wawasan, menambah pengetahuan, kayak terus pelajaran-pelajaran lu, kesempatan lu kayak nambah skill.
Kalau bicara tentang kegagalan, gue pikir itu harusnya lu alamin, karena dari kegagalan-kegagalan itu lu dapat pelajaran penting yang ya dengan pelajaran itu lu bisa ngebangun masa depan lu. Kalau gue ditanya apakah gue menyesal ikutan bisnis ini, ya overall gue nggak menyesal sebenarnya. Ya karena berkat dari bisnis ini pikiran gue terbuka tentang ya yang namanya menghadapi kehidupan, dan hal yang kayak begitu gue dapat dari kayak produk-produk pengembangan dirinya, kayak yang audio motivasinya, kayak buku-buku motivasi yang gue baca gitu. Jadi menurut gue kalau lu minat buat ngikutin bisnis-bisnis multi level, carilah yang si bisnis multi level itu menyediakan program pengembangan dirinya gitu. Karena bukan cuman lu dapat benefit keuntungan secara materi, lu juga dapat pembelajaran kayak yang skill-skill tambahan lu gitu. Dan ya mungkin berkat dari sini ya gue bisa jadi sales spare part yang di video sebelumnya gue share ke kalian. Ya karena awalnya gue termasuk orang-orang introvert ya, kayak itu yang kayak malu buat kenalan, malu buat kayak nawar-nawarin produk kayak gitu. Ya inilah pengalaman multi level pertama gua. Gua harap lu semua dapetin pelajaran penting dari pengalaman-pengalaman gua. Buat gua berbagi pengalaman kegagalan itu penting juga, biar kita masing-masing itu belajar dari kegagalan orang lain. Buat gua berbagi pengalaman kegagalan itu nggak salah ya cuy, karena dengan berbagi pengalaman kegagalan lu bisa tahu tentang hal-hal yang salah, dan ya lu bisa belajar dan lu bisa memperbaiki di pengalaman hidup lu gitu. Oke, begitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan isi komentar. Thank you.